Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, salam berjumpa kembali dengan saya Asyumun Mas'ud. Hari ini masih dalam kalam hikmah dakwah. Ada sebuah riwayat yang Al-Fakir kutip dari kitab karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sebagai lanjutan daripada kalam hikmah Ramadan 1 bulan kemarin. Di sana disebutkan sebuah asar sahabat dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an, di mana beliau pernah mengatakan khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 tanda-tanda orang yang bertakwa. Awwaluha ayyujalisa illa mayyuslihud dina ma'ahu. Ketika duduk tidaklah orang yang duduk bersamanya kecuali akan semakin baik agamanya. Orang yang bertakwa itu duduk bersama orang-orang yang duduk bersama dia itu akan semakin baik agamanya. Artinya, orang yang bertakwa senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar duduk ngopi bareng, makan bareng begitu saja, tetapi digunakan mujalasahnya, kongko bersamanya itu senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang dikumpuli dalam duduknya tadi agamanya akan semakin baik. Wa yaglibul farja wal lisan, dan dia juga bisa mengendalikan farjinya, kelaminnya, dan juga lisannya. Orang yang bertakwa di samping bisa memperbaiki agama orang lain, dia juga bisa mengendalikan farji dan ucapannya. Artinya bisa menjaga diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Apalagi ucapan itu luar biasa dampak yang akan ditimbulkan. Jika dampak yang timbul ini hal yang baik, tentu itu akan menguntungkan buat semua. Tetapi kalau sebaliknya tentu akan membuat kerusakan buat semua juga. Kemudian yang kedua, wa idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wabala. Jadi yang kedua, tanda orang yang bertakwa ketika ditimpa sesuatu yang besar dari urusan dunia, dia melihatnya sebagai apa dampak yang akan ditimbulkan. Artinya, orang yang bertakwa itu ketika melihat kehebatan nikmat-nikmat dunia yang dia dapatkan, dia berpikir akan dampak yang akan ditimbulkan. Jadi melihat harta yang berlimpah misalkan, atau jabatan yang tinggi, atau hal-hal lain, tidak sekedar hanya senang menerimanya saja, tetapi itu dijadikan suatu pelajaran. Dia lihat dampaknya akan baik atau buruk. Karena biasanya semakin tinggi jabatan seseorang, semakin makmur kehidupan seseorang ini akan melupakan segalanya. Maka orang yang bertakwa ketika mendapatkan nikmat yang besar dalam urusan dunia, selalu berpikir di balik itu tentu ada dampak yang buruk maupun dampak yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza asabahu syai'un qalilun minad-din, dia ketika ditimpa sesuatu yang kecil dari urusan agama, artinya ketika mendapatkan sesuatu yang kaitannya dengan agama, meskipun itu kecil, igtanama zalika, itu dianggap suatu hal yang luar biasa, dianggap yang besar. Karena sesuatu yang kecil dalam urusan agama ini akan memberikan dampak yang sangat positif untuk perbaikan diri dan lingkungan. Wala yamla'u batnuhu minal halal. Yang keempat, orang yang bertakwa itu tidak akan pernah memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal. Yang namanya hal yang halal saja tidak dipenuhi perutnya dengan kehalalan-kehalalan. Kenapa? Khaufan min ayyukhallitahu haramun. Karena dia khawatir jangan-jangan bercampur dengan barang yang halal, yang haram. Jadi maksudnya orang yang
bertakwa itu sekalipun kaya raya tidak akan menuruti hawa nafsunya dalam urusan makan dan minum, sehingga perutnya tidak penuh dengan makanan-makanan yang halal tersebut. Khawatir bila mana sesuatu yang halal tersebut bercampur dengan yang haram. Bahkan kata baginda Rasul, tidak ada suatu tempat yang terburuk kecuali perut yang dipenuhi dengan yang halal-halal. Artinya yang halal saja kalau terlalu kekenyangan itu tidak baik menurut baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu termasuk perut itu ada tempat yang terburuk, apalagi bercampur dengan harta yang haram atau harta yang haram semuanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan yang terakhir adalah wa yaron nasa kullahum qad najau wa yaron nafsau qad halakat. Melihat orang lain itu selalu lebih baik, orang lain semua pada selamat, dan melihat diri sendiri adalah orang yang akan celaka. Ketika kita melihat orang lain itu orang yang selamat, orang yang baik dalam amal ibadah, amal solehnya, kita tidak akan punya prasangka buruk terhadap mereka semua. Sementara dibarengi dengan melihat diri sendiri adalah orang yang celaka, merasa paling banyak salah, merasa paling banyak dosa, sehingga kita senantiasa mengevaluasi, mengintrospeksi diri untuk lebih baik dari sebelum-sebelumnya, sehingga benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 hal sebagai tanda orang yang bertakwa. Tadi yang pertama, tidaklah duduk kecuali akan memberikan maslahah, manfaat kepada orang-orang yang bersamanya dalam urusan agama. Ketika duduk dimanapun dia memberikan kebaikan dalam agama orang yang duduk bersamanya. Yang kedua, dan juga dia bisa menjaga farji, kemaluan dan juga lisannya. Yang kedua adalah ketika ditimpa suatu kenikmatan yang besar dalam urusan dunia, dia memikirkan dampak apa yang akan ditimbulkan dengan kenikmatan dunia. Dan yang ketiga, mendapatkan suatu hal yang kecil dalam urusan agama dianggap suatu yang luar biasa, karena itu akan memberikan manfaat dan maslahah buat diri, keluarga, dan lingkungannya. Kemudian yang keempat, wala yamla'u batnuhu minal halal, tidak memasukkan barang yang halal ke dalam perutnya secara kebanyakan atau khawatir tercampur dengan hal yang haram. Dan yang terakhir, melihat orang lain itu akan selamat dan dirinya sendiri yang akan celaka, sehingga hal-hal yang kurang diperbaiki, yang sudah baik ditingkatkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pribadinya pribadi yang muttaqin. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.